loro ya, pengambilan sampah 2 kali yang terkait dengan masalah program yang kita rencanakan bersama untuk memanfaatkan bersama. Monggo nanti pertama Pak Ketua Pak Agus Prianto menjelaskan apa sih tujuannya anane apa sebenarnya maksud berkah apa maksudnya lah ya ini sebenarnya ini bisa dikatakan bank sampah atau intinya peduli masalah sampah tujuannya apa dengan royo-royo gawe paguyubane iki untuk cara-carane mikiraken masalah profit atau hasil tapi semangat sebagai menjalankan kalau kansilor sebagai funding father pendiri monggo Pak Ketua sing akredi siapa Gus RT Guster ya ya Guster lomba jarum ini sih yang kita awalnya sih pertama ada tujuan ini kan begitu mungkin masalah pertama masalah ekonomi kita kayak aku jelas rumangsa nyong wis tercukup rumangsa cukup lah buat kebutuhan keluarga buat mangan pokoknya sih ya jadi kalau ada jubilan mikir ayo bisa ada ngelakuin kegiatan sing kira-kira ngomong rumangsa lobong bisa jadi terus ada cerita mulai wis rencana masalah arep gawe TPS nang Sumsara TPA lah TPS penampungan sampah pikir-pikir ya seluruh daerah nyambungi terus kedua kayak aku kan tahu cerita aku pengen ngordinir nang wilayahku disini RT 11 cuman abot waktu itu kan simpet gandeng dia orang yang nggak bicara gitu kan wilayah cerita sini terus rembuk akhirnya nyebutnya ya ini sudah kasih sama tapi kayak aku langsung posisinya waktu itu kan mas Kadun naik wis rembuk wis terus makan dilakukan untuk ya intinya sih cara belinya sih lama tim kayak lunas apa ya kayak lunas anda lunas ya intinya berbuat sesuatu yang sekiranya bisa bermanfaat ambilnya ya iyalah mengelola sampah kan caranya sampah wis jenenge tumpah ora kanggo oke siapa jadi kanggo ini mungkin Kang Sinur selaku pedagang funding father pendirinya monggo bokap nambahi apa sih disampaikan ya Ketua nambahi ya kita nambahi istilahnya apa yang disampaikan Mas Agus sekaligus ketua di Umum Berkah ya intinya buat rekan Umum Berkah intinya kita mengawali dari hiburan ya tanpa konsep ya kita ngalur ngidul ya pada akhirnya kita mengerucut tersentuh lihat kondisi secara mata secara pribadi itu karena lingkungan ya awal terutama nang pertanian itu kadang kan nggak kadang lagi malah sudah ngeluh terutama kalau lagi dibajak soal masalah mau ditanami tanaman itu banyak sampah-sampah yang secara petani itu mengganggu ya mengotori nah nyambung secara pas lagi ngobrol sehingga akhirnya kita mengerucut ya apa kita secara keluhan-keluhan mekanik juga kondisi masyarakat secara sebagian kondisi desa Karangles masyarakatnya kan masalah lahan sampah sebagian kan sudah sulit untuk membuang sampah ya. Jadi secara pribadi
saya itu sampaikan sama Mas Agus itu bagaimana kalau kita istilahnya memanfaatkan sampah ya. Kita kan kalau hiburan banyak secara teman-teman kita sharingkan ya, barangkali ini menjadi sebuah kemanfaatan yang kedepannya juga secara syukur ada dampak secara pribadi ya, mungkin lah itu dari saya, nambahin dari apa yang disampaikan Mas Agus, cukup sekedar itu, baru sekedar itu ya. Makasih. Nuwun, Mas Nur. Terus apa nak mengko yang jaluk Pak Soleh gue menjelaskan apakah sing kaitannya kalau hal-hal kayak gini termasuk kategori masalah keagamaan atau ini melaksanakan ini ke termasuk hal-hal yang berkaitannya kalau hubungannya kalau agama apakah ibadah gue ini dimaksud kayak apa maka tolong dijelaskan ini sederenge durungnya aku pengen oleh keterangan sekang sing gawe jeneng uwuh berkah berdasarkan ritual spiritualnya ya Mas Arif, apa sih artinya uwuh berkah? Tahu itu ya. Nyerupuk kopi. Iya. Salahan bela ya. Apa enak? Ya, jelas ya. Karena apa namanya kita kepenginnya membangun masalah sampah. Jadi namanya sekilas setelah di pikiran saya juga berpikir tentang sampah. Nah, sampah berdasarkannya ke uwuh. Jadi Google sih. Ya. Ke uwuh. Nah, terus nyambung mereka repek dan uwuh kue anak manfaat akhirnya disambung jeneng berkah. Jadi uwuh berkah sampah sing ana berkah apa nek berkah sing ngrumat sampah lah jelas saya. Ya jelas sih anu apa istilahnya ya Ikhtiar karangan lah ngarang itu. Ya kayak gitu lah ya. Ya, teman Mas Arif, intinya Mas Arif ide dan disepakati oleh kita semuanya. Ini ngomongnya sempurna ya. Disepakati negara kabian ke uwuh berkah mau dimaksud uwuh berasal dari kata Jawa sing artinya sampah, terus berkah tadi ben manfaati. Dari hal-hal sing ora katone ora manfaat ben dibuang jadi manfaati. Syukur tambahi manfaat sebenarnya berkah. Tambahin bisa. Nah, alhamdulillah juga di Jawa pernah lah. Kendala-kendala sing datepin dilalah gampang banget mengkene ketekan sike nama Fajar ge. Asline wong Karang Gambas dilalah di rumah nang Karang Lesem. Umahe diikhlasna nggo dhewek kabeh, nggo dadi apa ya bahasanya kantor apa base camp ya, sekretariat. Mudah-mudahan ya matur nuwun Mas Fajar, mudah-mudahan jadi amal ibadah jenengan terus juga nambahi manfaat nggo uwuh berkah kiye. Amin. Terus sing paling ngotot nang kene kan ana ketuane Kang Hinur terus Tado. Tado kan jelasane mongko cek wae lah. Siki nyong kepengin krungu sekang sing dijuluki. Iya. Ahli seni. Iya. Iya, monggo Kang Piono. Apa sih karena jenengan masalah kiye berkah apa nggo sebrandangan rok maksudnya anget-anget apa cara bahasanya ya anget kuku. Iya. Monggo apa arep seterusnya. Karena jenengan harapan. Iya harapannya menjelaskannya nganggo bahasa seni. Ya, dari pertama obrolan pikiran mungkin saya sudah mendengar lah dari Mas Agus, Mas Inul, terusan ditinjaukan dari Mas Dado ya. Nah, di situ saya memetik mungkin dari sisi bukan, tapi dari sisi pertama
mental. Wis wani perang lah. Ngeri banget kok. Seni malah perang Perang kayu. wani perang dalam segi mental secara mangkene wani berkorban. Satu sisi Dalam wani banyak hal, berkorban dalam arti di sini mungkin dari berkorban waktu, keluarga, ngurusi rancang mengelola sampah ini, dan juga saya menghitung dari permodalan mungkin awal mulanya dari puluh dianggar yang di sini banyak lah ya. 50 juta sampai cerita ke mata rantai yang lain kok malah nggak ada modal sekali. Walaupun di situ ada modal-modal di sini sudah dimulai dilaksanakan, tapi nggak sebanyak yang pertama dianggarkan. Dan terus mungkin kalau harapannya dari sisi saya memaknai arti umum berkah itu kayaknya ya cukup mendalam lah. Mendalam artinya bahasa di sini memikirkan orang lain, tapi di sini juga masa iya orang lain nggak memikirkan kita lah. Ya mungkin bahasa berkah itu atau memberkahi awak dewek, ya itulah kita memikirkan sampah yang di situ banyak keluhan-keluhan dari petani, dari masyarakat umum dan lingkup pemerintahan desa. Dan di sini yang bahasanya nekatnya itu lah yang saya ini kan nekatnya yang jiwa-jiwa itu Tekad teman lah, nekat lah. jiwa teman lah. Tapi harapan saya ini mudah-mudahan istiqomah lah. Amin. Menurut Kang Liono sudah menyampaikan alasan dan juga harapan-harapannya kedepannya berkah itu. Selanjutnya nyong kepengen krungu juga tentang Mas Imam ya. Nyong kenal Mas Imam sih kawit biyen tapi cilik saratan. Tapi sarate akrab ki gara-gara ana momentum urus berkah ya. Dan alhamdulillah juga nang kene anak Pak Anto. Pak Anto juga mengikhlaskan dunyane bahasane. Pak Anto kan dua mobil ya, fasilitas untuk fasilitas umum berkah. Ya alhamdulillah saya gawe gampang-gampang. Mungkin sekarang donga-dongane panjenengan semuanya dari sekarang niat awal memang bener-bener tulus kepengin manfaati nggo wong akeh, akhirnya duwe jalan sing gampang-gampang. Mudah-mudahan ki ya dari jalan seterusnya dari gampang apa? Duwe jalan seterusnya. Ya Mas Imam monggo lah ya bagi cerita. Nyong kayaknya kalau krungu Imam nang omah wis suwe ya, cuman kan ora tahu Komentar. ora tahu ketemu, ora tahu apa. Monggo Mas Imam. Ya apa lah secara dari perspektif jenengan, perspektif siapa gitu. Yang ini dengan Sudut adanya pandangnya. dengan adanya ini Sekarang waktu akhirnya jadi dunia alhamdulillah ya bergerak ya. Kita kan istilahnya orang baru lah, baru nimbrung sama sampai walaupun saya asli sini stoknya lama baru di belakang stok lama ya jauh yang leluasa seperti gula ini baru pertama kali. Ya alhamdulillah mungkin dari pergaulan saat ini ditunggu sama teman-teman semua menjadi pecah pikiran lah. Ya semua berbagi ilmu, berbagi
terus lah berkelanjutan sampai mungkin sampai turunan kita ada. Amin. Ya dari sila-sila patriot sampean semua teman-teman semua ya luar biasa. Dan ngabeto iki bareng anu aja lah kayaknya ngomong enggak luar biasa sih. ya matur nuwun Mas Imam. Selanjutnya Pak Anto ke monggo menyampaikan apa sing jadi apa jenengan komelu semangat dene ya mungkin kan sebatir aslinya harus ajak jenengan ya Riku karena siji anu jarang embul terus juga mbok anak kesibukan lain-lain mbok mengganggu kesibukan jenengan tapi jenengan kok secara awake jenengan ikhlas milu makan milu kerja bakti dan lain-lain makanya sing gawane kakek ngomong orang milu kerja bakti aja ya monggo Mas Anto memberikan ya kata-kata lah maksudnya harapan apa terserah jenengan apa lah untuk masalah apa sih ngaji digelutin derek monggo Pak Anto. Terima kasih sedikit sebelumnya kita diberi waktu untuk berbicara di forum anak muda yang semangatnya Sudirman katanya tadi. Kalau dari sudut pandang aku pribadi itu penuh berkah membuat keuntungan buat saya. Pertama, rumah saya dekat tanah kosong. Nah, tanah kosong itu buat buang sampah. Sedangkan tanah itu bukan tanah milik saya. Karena saya yang dekat, pasti saya yang kena imbasnya. Buang sampah secara ilegal ya. Salah ilegal ibaratnya seperti itu. Dengan adanya Allah berkah ini aku semangat ya, karena setelah tidak langsung menuntaskan problema saya sendiri. Itu yang pertama dari sudut pandang. Kedua kalinya saya juga gimana ya pendatang di sini kedua kalinya untuk bergaul pertamanya itu aku rada canggung dengan ada adanya Allah berkah ini ada alasan buat saya untuk bergabung dengan ya ini jiwa-jiwa Sudirman tadi dan alhamdulillah sedikit banyaknya bisa mengerti cara berpikirnya cara semangatnya yang cukup luar biasa menurut aku dan sana di lain desa itu nggak ada yang semangat seperti ini dan itu harus perlu kita dukung kita apa akhirnya kita perlu bersama-sama karena dari tiap pergaulannya ini yang aku paling banggakan di sini nggak ada istilahnya apa ya memilah-milah itu yang paling aku suka si A begini si A begini nah itu yang paling semangat sebenarnya itu nah cukup sekian dari saya Teman-teman Pak Anto, selanjutnya yang punya tempat inspiratif Kang Sinur kan tempat sing inspiratif gue Umay Noval tetap bagaimanapun Umay Noval gue umah sing bersejarah karena sering mengumpul dewek akhirnya anak ide-ide sing gue bahkan semewah Umay siapa misalnya ngene tado semewah Umay nyong misalnya nyong mewah ya padahal sih ora gitu ya misalnya tapi kau nyamannya nonton novel apa karena novel dewek kan apa kepriwe ya ngomong tadi ora isi dari itu jadi monggo Mas Novel menyampaikan apa sih menjadi jenengan semangat melu ngurusi kaitannya karo berkasi. semangat semuanya saya itu semangat pribadi sisi rumah sisi saya sendiri
otak. pelipur lara. Ikut bermotivasi, ikut semangat untuk UU berkah dan selalu menjaga UU berkah untuk selamanya. Itu aja lah. Saya mau tanya Mas Noval, ini kan apa teman-teman semua hampir setiap hari libur di rumahnya dengan ya. Nah, ini kan juga setiap hari abang ngeluarin bikin kopi, bikin apa, ngeluarin makanan kecil atau apa, itu Pak nggak capek terus nggak over lagi loh gitu over. Apa nasi ngadan, nah apa nasi goreng, apa nasi apa Padahal membayar uang kan gitu. Tidak sih pada. kayak Noval. Artinya pertanyaan ini juga nantinya masyarakat juga akan mencarikan solusi. Kalau untuk itu saya sendiri nggak ada masalah, nggak ada halangan, nggak ada rintangan. Selagi saya mampu untuk membantu, entah mau bikin kopi, entah hal apa aja yang penting saya sehat, insya Allah saya siap. Nuwun banget. Mudah-mudahan tadi apa yang jadi harapannya Mas Novel benar-benar, tapi itu sudah menjadi rumus ya. Apa-apa harus sih berkait niat temenanan terus berkait ya apapun jadi anak timbal baliknya tambah berkait saling memberikan keberkahan. Nah, siki juga ada teman kita sing syaratnya luar biasa, mungkin saking keseleh ya gue ya perantau kayak gitu negara kayak ya jar kayak shooting jar Perantauan, kecapean. orang mesum lah itu mana karang gambar dan di dalam karang itu juga mati yang ngaruh ya dari cerita-cerita akhirnya Mas Fajar Kem ikhlasakan umai kondisi gue sekretariat yang matur nuwun monggo silakan Mas Fajar menyampaikan apa sih ngarep digunakan dengan kok masih ikhlas memberikan fasilitas berupa rumah itu untuk menjadi pusat kegiatan ataupun menjadi sekretariat ya, monggo Mas Fajar. Ya, kayaknya sih ya alhamdulillah pada anak kayak gue kayaknya ya pada senang alhamdulillah itu sih bermanfaat. Moga-moga ya ini lancar lanjut lah moga-moga sih. Amin. Ya ya matur nuwun Mas Fajar. Terus ki teknis kado secara sing carane konsep ya konsep sing dalam hal piye konsep segala sesuatune administrasi terus dia-diane tekan osi hal-hal sing kaitane karo mumet ya kuwi urusane Dado karo Rika ya ketua Ngono Dado memberikan apa sih menjadi target syaratnya organisasi kan udah ada tujuannya nah visi misinya ada targetnya untuk memperjelas kita semuanya mumpung melakukan kaduan dan apa secara bahasa kerennya gitu, frame berpikir kita itu untuk membuka itu ada kesamaan. Loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. atas waktunya. Ini kami dari obrolan dan menanggapi dari beberapa komentar, pendapat maupun masukan dari rekan-rekan semuanya. Yang pertama tadi sudah dijelaskan makna dari sebuah nama ini juga sering kita obrolkan
lama juga nantinya akan berpengaruh kepada maksud dan tujuan ataupun tadi yang disampaikan visi misi, dan akan membawa kelancaran dalam kita mengarungi sebuah paguyuban ataupun bisa dikatakan paguyuban, bisa dikatakan organisasi sosial. Nah, saya juga masih sempat ingat saat itu dari Pak Yusro menyampaikan sebuah hadis kalau nggak salah dari Bukhari, yang saat itu disampaikan adalah saat itu momentumnya membahas masalah organisasi. Nah, ini juga apa yang sedang kita laksanakan. Kalau nggak salah dan saya nggak lupa, disampaikan untum khairun nisa jagalul insa wal ummah. Bila mana kamu ingin menjadi manusia, maka berbuatlah manfaat untuk umat. Itu yang mendasari kita menjalankan sebuah organisasi ataupun paguyuban apapun itu bentuknya, yang itu konsepnya bukan diri kita sendiri, yaitu sebuah perkumpulan. Buat perkumpulannya wong loro, wong telu, wong papat, wong 10, wong 50, bahkan wong atusan. Nah, itu yang menjadikan sebuah dasar. Mungkin itu nanti akan bisa dikaji lebih detail berkaitan dengan itu oleh Pak Sopan. Kemudian yang selanjutnya, kalau saya sebetulnya mungkin yang kemecat ngomong nama ring Agus kalau Kang Sinur apa ya, apa turun yang kayaknya tahu ngusapnya tanpa karena saya bergelutnya di dunia sama lah, di sini semuanya kita akan menjalan tanpa disadari kita menjalankan, baik itu yang paling utama adalah menjalankan di kepribadian kita masing-masing. Jangankan kita sebuah perkumpulan, diri kita sendiri pun kita menjalankan sebuah kehidupan harus menggunakan manajemen. Nah, tanpa disadari dari awal sing aduh gamer neng, aduh game malah dikendala, aduh game nggak suka dan sebagainya. Nah, tanpa disadari di situ kita sedang menjalankan sebuah proses manajemen. Toh nantinya pun seiring berjalannya waktu, di situ sudah ada pernah disampaikan juga organisasi adalah organ yang mungkin karena kita ketulusan, karena kita keikhlasan, karena kita sifatnya gotong royong, jadi organ itu bisa saling menutupi. Tapi nanti harapannya meskipun tidak bisa sesempurna itu, di masing-masing organ kepengurusan itu nantinya bisa menerapkan. Sing bagian ini yang menerapkan dia. Bagian ini meskipun nantinya belum sempurna atau mungkin masih tercover oleh organ-organ yang lain, itulah yang namanya sebuah organisasi. Jadi justru yang paling utama, kalau semuanya tadi fungsinya sama, kita membuat sebuah kegiatan yang bermanfaat dan membuat apa yang kita harapkan mendapatkan barokah. Tapi secara tidak langsung pasti nanti kita akan belajar tanpa disadari, ora kudu diwarai ngasuk kayak iki masuk kudu kayak iki. Meskipun dengan jalan sendirinya, disitulah kita akan belajar yang namanya manajemen hidup, ataupun bisa dikatakan apa ya, pengelolaan manajemen. Dengan nanti kita akan bisa membedakan ini manajemen organisasi, berarti kita sering juga saya sampaikan kita berkehidupan di negara Indonesia berdasarkan Pancasila, terutama apalagi organisasi ya, kita menerapkan sila keempat. Tapi di sisi lain nanti kita akan merasakan secara tidak langsung belajar untuk manajemen diri kita pribadi, baik dari segi ngatur waktunya, terus kemudian ini yang harus kita terapkan, maupun konsep-konsep dasarnya seperti apa, kemudian tindak lanjutnya seperti apa. Nah, saya pun ingin nanti
diagendakan lah ada yang namanya ya wis jenenge organisasi ya kita harus konsep apa jalannya organisasi kita jalankan. Salah satunya adalah rapat bulanan. Karena yang meskipun juburan tunggal wengi, tapi kita harus ada rapat resmi. Kita bikin misalkan rapat bulanan, kemudian ada rapat tahunan, karena disitulah akan muncul sebuah masukan, sebuah ide-ide atau bahkan sebuah kendala yang nantinya akan kita pecahkan bersama. Jadi ada forum resmi yang memang dulu yang paling utama adalah sebuah laporan. Makanya karena ini kita bekerja bersama-sama. Jadi sementara itu yang dapat saya sampaikan ya pastinya uwuh ia adalah sampah. Uwuh adalah runtah. Tapi runtah itu bisa menjadi umah ya, atau rumah. Bahasa Dayak ya rumah. Bagaimana caranya rumah kita nanti bisa diperbaiki, dibikin megah. Kita mana di kabeh ya dibikin menjadi megah. Megah orang kudu dari segi bangunannya, tapi juga megah dari tata kelola kita, tata pelayanan kita, itu juga bisa dikatakan menjadi kemegahan rumah kita. Berawal dari runtah bisa menjadi umah itu bisa jadi megah. Dan yang pastinya sesuai harapan kita menjadikan sebuah keberkahan untuk kita dan orang-orang di sekitar kita. Mungkin itu aja dari saya. Nanti sambil mengalir aja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Dato yang telah menyampaikan apa yang menjadi program target kita berbagai, bahkan tadi juga nyanyi Tiono ke Mario Teguh kan Tiono gene memberikan motivasi terkait dengan masalah bagaimana kita melakukan sebuah manajemen personal atau manajemen pribadi untuk awake dewek, untuk keluarga dewek sampai untuk masyarakat secara umum. Nah, dilalah yang namanya manajemen itu juga terkait anak kaitannya penting dengan sing jenengane momentum. Nah, momentum pengikiye kok dilalah pas malam 17 Ramadan. 17 Ramadan kan secara sejarah bahwa umat Islam memperingatinya sebagai malam nuzul Quran, yaitu malam turunnya Al-Quran. Nah, salah satu ikhtiar kita bersama-sama, ikhtiar dewek bareng-bareng ngurusi sampah kiye adalah bentuk tadabbur Al-Quran. Ya, siki kan esih pada nang wilayah kebanyakan esih pada nang wilayah tadarus, maca, terus tafsir, menafsiri, tapi tadabbur belum tadabbur kuwi cara bahasane dheweke melaksanakan apa sing dadi isine Al-Qur'an ya. Nah, alhamdulillah kita sudah mulai sedikit demi sedikit mentadaburi isine Al-Qur'an, yaitu sing anger kunci nang Kang Diono adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebagus-bagusnya menungsa sing kanggo apik nggo menungsa iya. Bahkan nggo menungsa teke nggo alam sekitar ya. Sing maune dadi marekna pencemaran dengan anane berkah, pencemaran mesti berkurang, mesti. Dan akeh banget lah orang perlu disiplinasi. Nah, untuk menghikmai sing jenengane apa sing wis dilaksukan nang dhewek dan juga untuk memantapkan. Jadi orang memisahkan dia urusan agama, dia urusan dunia, orang kabeh jadi urusannya agama. Maka Pak Soleh memberikan mau itu hasanah ya pokoknya pemantapan selaku sesaji ya. Sesaji. Dan kebenaran juga Pak Soleh nang berkah iki kan jadi wakil ketua gue juga salah satu tugasnya ya apa ya ngapi-ngapingi dewek pada sing mungkin anak sing merata dan lain sebagainya. Awan dasar iki mau ngalus-alus sih nek gelek siki berdakwah di sejarah
ana ruweh ruh dakwah nek ndeleng Pak Soleh kan ana sing dakwah dengan cara ceramah tapi ndeleng Pak Soleh kok wis dakwah contohnya arep kok ana Pak Soleh begini kuwi jenenge Pak Soleh wis didik wong etok kuwi wis dakwah urung mesti ngomong apa maning mesti ngomong bahkan juga kadang orang perlu ngomong maka semoga Pak Soleh memberikan apalah harapan-harapan bu abian dia terutama lebih spesifik atau lebih khusus lah lebih khusus bu kaitannya sing lagi digelutin nang kata badir dia ya gue berkah gue semoga Pak Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkah yang tadi sudah disampaikan bersama teman-teman, ini bagian agama, terus ada hadis yang ini semuanya kita hafal. Mungkin semuanya itu sudah hafal, mungkin dari masyarakat pun sudah hafal, tahu tentang hadis bahwa kebersihan itu sebagian daripada ini. Tapi untuk berkah ini mencontohkan untuk berbuat, berarti amalnya berbuat untuk masalah kebersihan. Terus dari masyarakat dengan adanya berkah ini semoga menjadikan imannya itu tambah kebal karena menjaga yang namanya kebersihan, karena kebersihan itu adalah sehat, karena itu sehat. Terus yang namanya menjaga kesehatan itu hukumnya wajib. Jadi sehat lingkungan, ya sehat di luar, sehat di dalam, dari kemanaan untuk kesehatan. Terus mungkin saja untuk kita ini bisa meluas sampai enggak sekitar Karangles, bahkan semoga saja di luar Karangles pun, khususnya untuk berkah yang ada di Karangles ini menjadikan contoh buat desa-desa yang lain. Amin. Adanya kemantepan ini kan sudah bagian berkah ini sudah bagian agama lah, sudah bagian agama untuk mempraktekkan ini, praktek yang namanya kebersihan amal batin yang tadi dikatakan dari Ruwiyah diceritakan teh Harnas Anwarina Rasul itu benar-benar memberi manfaat kepada orang lain, khususnya di masyarakat Karangasem. Bahkan tidak seterusnya sampai ke anak cucu kita, ke generasi terus untuk menjalankan yang namanya anak bahagia melalui kebersihan daripada kiranya ada cukup dulu bisa tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Soleh atas motivasi dan juga hikmah-hikmah sing disampaikan mau. Oke, sing beketangi kudu iki. Iya langsung. Iya. Wis 100% nomor. Apa sih? Jadi kiye wengi kiye kepengin menghikmahi apa sih tujuannya, apa sih manfaatnya, apa sih sejarahnya berkah gue. Monggo Pak Yanto, karena Kang Yanto kiye termasuk koordinator sing cara nang aku ke paling iya paling semangat lah ya. Ya. Monggo menyampaikan sepatah dua patah kata
terserah jenengan apa sing dadi unek-unek nang urip berkah ki. Selama ini sih ya tidak lah. Kita bekerja sama kok. Aku dia juga lalu ada kekompakan ketika ada kegiatan. Tidak ada keluhan lah bagi saya. Kalau ada yang mau satu dua itu memang wajar dari mereka karena punya kesibukan. Itu saja. Wis. Ya, matur Masalah nuwun. mulung itu. Terus Fajar ki Jar. Ngomong Jar. Ah? Lanjut. Iya ora lanjut. Lanjut, Pak. Ya. Ya sesi menghikmai saya kira cukup ya. Terakhir dari Wah, untuk terakhir kami berikan waktu untuk memberikan apalah pokoknya bu semangat bu manajemen bu apa pokok lah gimana selesai. Jadi sekilas dari pendapat-pendapat panjenengan semua saya simpulkan begini. Yang namanya kelompok apapun itu, usaha apapun itu mungkin tetaplah dibikin kayak panjenengan bikin kan struktur kepanitiaan. Tapi yang saya pikirkan kepengurusan. Salah lagi ya. Yang namanya usaha apapun, sekecil apapun, yang namanya udah jadi kelompok, usaha kelompok, itu tidak tergantung kepada siapa itu ketuanya, siapa itu istilahnya apa, istilahnya pembinanya, tapi kekompakan yang penting. Kalau menurut saya pribadi sih menilainya istilahnya memang kita udah sangat kompak, saling berani berkorban, istilahnya dari waktunya, dari tenaganya memang udah sangat kompak. Ya itulah yang menjadi istilahnya kunci semangatnya kita semua. Mudah-mudahan seterusnya bisa diterapkan sampai anak cucu kita jadi ikut-ikutan kompak kayak kita lah. Mudah-mudahan istilahnya seterusnya memang berjalan demi kepentingan orang banyak. Intinya apa ya, kalau saya bingung mau menerangkan apa sih ya, istilahnya ini deret kerja bareng-bareng, orang mikir nak upah kok gelem kabeh gitu. Nah, gitu. Jadi semangat teman mengartikan ya moga-moga jadi contoh, istilahnya jadi sejarah ngembene nang anak itu aja. Ya seperti tadi Ustadz Soleh kan ngomongnya, istilahnya kita lagi mempraktekkan Al-Quran, bukan cuma sekedar tahu dari dalil, dari hadis, tapi kita mencoba mempraktekkan. Jadi Pak Ustadz sih Quran we orang tertulis tapi sing tersirat yang wakil. Tidak hanya tersurat tapi tersirat. Ya mungkin seperti itu. Tapi aku nggak mau jadi sejarah karena Wufra ini bukan hanya sekedar sejarah, tapi sejarah yang akan dijalankan lagi Mungkin oleh sejarah kita. maksudnya sejarah dalam bangsa ini yang Jangan saya jadi maksud, kenangan, aku nggak mau jadi jadi kenangan. catatan anak kita loh. Oh kayak sing gawe dine pertama Iya, sip. Jadi Maksudnya sudut pandangnya ini beda. Jangan sudut pandang kehidupan, kayak sudut pandang romantisme. Itu beda. Nek ngomong sejarah, jangan sebagai penikmat sejarah, tapi bagaimana caranya menjadi pelaku sejarah. Nah, sedikit apa, sekecil apapun kita menjadi pelaku sejarah. Saya kira itu ya untuk masalah PSBB lah hikmah-hikmah pelajarannya. mengisi ben nambahi apa muga-muga kita niat nambah bareng urung komentar apa fotografer. Lanjut. Jadi lanjut dari komentar. Jadi pada momentum malam hari ini dilalah bersamaan juga dengan momentum
Nuzulul Quran, peringatan Nuzulul Quran. Mudah-mudahan apa yang menjadi pembahasan kita malam hari ini adalah ekspresi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagai bentuk persembahan kita kepada kehidupan kita, kepada tuntunan kita kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu monggo nanti Pak Soleh ditutup dengan membaca sholawat Idul Qulub sekali saja bareng-bareng dengan yang mandu ben tambah berkahi. Dan yang terpenting adalah malam hari ini satu kita niatkan sebagai bentuk ekspresi memperingati Nuzul Quran. Yang kedua adalah bagaimana kita mencoba mentadaburi Al-Quran agar bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang intinya tadi adalah fokusnya adalah di kompakan kita bersama. Nek cara Pak Soleh bilang ngaji nganggo ilmu alat ya, ilmu alat ya anak ilmu nahwu sorof ada dalam jurumiyah kita nahwu ya, itu ada keterangan wa amal dhammatu fatakunu alamatan lirahmi. Dhammah gue artinya kumpul, gue ngalamatan jadi tengerek, menjadi pertanda naikkan. Jadi nek ngumpul orang sekedar ngumpul kok, tapi ngumpul benar-benar karena ada tujuan. Itu insya Allah akan mengangkat baik itu diri kita masing-masing maupun kelompok kegiatan yang akan kita laksanakan. Syukur sebagai bisa ke masyarakat secara umum. Yang terakhir, monggo mari kita jaga amanah dari semua anggota yang ada. Anggota ini mudah-mudahan semuanya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan ngomong ora Pak. Ya, Pak Soleh terakhir membaca sholawat Idul Qulub arti bisa kalau sendiri ya. Dari tadi kita bicara dan sebagainya, yang diharapkan dan sebagainya, itu ada momentum kita halah untuk perayaan dengan doa bersama dan kegiatan yang lain. Jadi kita memang kalau saya usulnya ya malam ini kita dijadikan tepat di 17 Ramadan peresmian untuk ya doa dari Pak walaupun ini nanti sebagai doa awal berdirinya. Ini secara simbolis waktu lah. Kalau meskipun kita tidak menjalankan dan sebagainya, karena memang ini urus resmi ini peresmian. Ya. Pas hubungan pancing masam. Nilainya sama ya. Ya sangat langsung di situ nanti pas di semua nilai ya langsung sangat Bacanya pertama sholawat Quran ya, karena ini yang kedua sholawat ketiga ya arhamar rahim sholawat Quran satu kali sholawat Quran kali ya arhamar rahim itu kan
علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين Terima kasih kepada Pak Soeharto semuanya resmi pada malam hari ini, karena tadi awalnya belum jam 12 juga. Pada malam hari ini resmi pada tanggal 17 Ramadan tahun 1441 Hijriah bertepatan dengan hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2020. Semoga terus meningkat sampai kepada tidak ada yang sempurna, paling tidak adalah paling. Saya sekian, banyak kesalahan, mohon maaf. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirim email Mariam Jar